Nama gue Saskia. Nama gue Ara. Dan kita hari ini akan membahas tentang podcast Kuliah Dulu, Kerja Dulu. Oke, by the way hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang udah kita tunggu-tunggu, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih tentunya. Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Boleh dong dikenalin namanya siapa? Oke, halo, kenalin nama aku Sila. Nama aku Chandra. Kalian nih dari semester berapa? Kalau aku dari Prodi S1 Manajemen jurusan pemasaran dan sekarang lagi di semester 6, Kak. Oke. Nah, kalau aku sendiri tuh aku ngambil prodi S1 Manajemen bagian keuangan. Sekarang aku di semester 3, Kak. Masih berondong ya Kak, semester 3. Bener banget. Oke, berarti kalian itu udah punya experience kerja nih ya masing-masing di antara kalian. Boleh mungkin dari Sila dulu? Oke, sebelumnya aku itu udah pernah kerja, Kak. Jadi sebelum kuliah aku itu kerja dulu. Dan awal masuk kuliah pun aku itu tektokan kerja sambil kuliah gitu loh, Kak. Nah, terus karena udah keteter banget nih, akhirnya aku sekarang mutusin buat ya udah deh fokus kuliah dulu aja gitu. Karena kalau pegang dua-duanya aku nggak bisa gitu. Oke, kalau misalnya Chandra? Nah, buat aku sendiri sih, Kak, mungkin buat pengalaman kerja aku belum ada ya. Aku lebih ke bisnis sih, Kak. Dari aku start kelas 2 SMA mungkin. Nah, aku justru malah baru dapat pengalaman kerja itu setelah masuk di kampus, setelah mulai berkuliah. Iya. Nah, aku dapat pengalaman itu setelah diajak sama tim dosen buat ke sekolah-sekolah. Kayak gitu sih, Kak. Oh, berarti kamu masuk ke dalam timnya? Iya. Wih, keren. Keren banget. Oke, berarti kalian itu memutuskan untuk kerja itu sebelum ambil kuliah ya? Iya, Oke, berarti kalau misalnya memutuskan untuk kerja dulu sebelum kuliah, pasti kalian udah punya bayangan dong kayak, oh kalau misalnya gue ambil kuliah nih berarti kerja gue nanti bakal gimana-gimana gitu. Boleh mungkin dari Sila diceritain pengalamannya nih. Nah, ya benar banget Kak, karena sebelumnya kan aku udah masuk di bidang marketing kerjanya, makanya aku sekarang kuliah itu fokus di prodi manajemen pemasaran gitu. Karena sebelumnya tuh aku juga kerja di salah satu daerah di Cibinong, nah itu di bagian marketingnya aku. Nah terus karena posisinya kan aku tuh ke kampus itu sering banget bolak-balik gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya aku dari rumah ke kampus, terus udah gitu aku nanti pergi ke tempat kerjaan aku, terus aku balik lagi ke kampus, terus aku balik lagi ke kerjaan sampai malam baru aku pulang dan besoknya harus kuliah lagi gitu. Dari ceritanya aja capek banget nih kayaknya. Boleh saya sambil diminum tehnya. Diminum nih ya Kak. Boleh sambil diminum. Emang capek banget sih ya Kuliah kalau sambil kuliah kerja sambil itu kerja benar-benar. tuh bener banget. Tapi kenapa kamu milih Universitas Pancasila nih buat kamu ngelanjutin kuliah kamu dari kerjaan kamu di bidang marketing? Nah, karena sebelumnya itu kan aku mikirnya aku bisa deh kayaknya kerja sambil kuliah gitu kan. Karena posisinya kan dengan transportasi aku yang cukup jauh, dengan cukup jauh itu, aku mikir kampus mana ya yang paling ngurangin biaya transportasi. Ya jadi makanya aku tuh dari rumah ke stasiun, terus turun di stasiun Universitas Pancasila gitu kan. Nah dari situ aku cuma jalan kaki aja kan, terus udah gitu gak usah lagi naik ojek segala macem gitu kan, karena aku perlu ke Cibinong lagi nanti gitu kan. Nah terus jadi terus-terusan kayak gitu, makanya aku milih kayak kebetulan banget nih web punya stasiun buat ngurangin biaya transport aku juga, makanya aku pilih UP gitu. Karena ada saudara aku juga di sini gitu. Oh gitu. Kalau Chandra? Nah, kalau aku sendiri itu, Kak, aku memilih UP tuh karena aku ngelihat di sini tuh di bagian manajemen ya, ada manajemen business innovation, Kak. Oh ya. Nah, dan aku tertarik tuh buat ngembangin kayak di sini aku bisa belajar buat ngembangin bisnisku loh gitu. Cuma setelah masuk sini aku lebih tertarik malah ke bagian keuangan ya, Kak. Karena kamu punya bisnis. Iya, jadi kayaknya salah satu faktor yang lumayan berpengaruh kayaknya ngelola keuangan juga deh. Iya, gitu. benar. Nah, sama kayak Kasila juga sih sebenarnya aku, Kak.
Jadi milih UP juga salah satunya karena transportasinya mudah. Nah kebetulan toko aku itu jauh di deket-deket Bojong juga, deket Cibinong. Bojong. Iya kak. Bojong di mananya? Aku orang Bojong tahu. Iya kak, aku tuh deket stasiunnya kak. Stasiun Bojong. Iya dekat stasiun Bojong. Oke. Jadi mudah, jadi kayak aku berangkat ke kampus, terus aku parkir motor di kampus. Kalau mau ke toko, aku tinggal naik kereta dari stasiun UP. Iya, jadi enak banget kak buat transportasi di sini. Terus udah gitu, salah satu kelebihan dan fasilitas yang FEB UP punya itu, kita punya galeri investasi kan kak. Iya. Karena belajar keuangan juga, terus kayak, kayaknya enak deh kalau punya passive income gitu ya kan. Jadi FEB tuh kebetulan nyediain kan. Nah jadi sarana belajar juga sih kak. Aku jadi bisa belajar kayak cara investasi yang baik tuh gini loh. Terus ya Bisnis kayak banget ya, pikirnya bisnis banget sih parah. kan butuh uang banget ya. Kelihatan banget tuh uangnya ya. Iya. Jadi itu yang bikin aku tertarik buat di UP. Sama fasilitas kita tuh tergolongnya enak sih kak. Iya sih bener-bener. Terus kita akreditasinya juga kan udah unggul ya kan. Betul. Jadinya kayak memadai banget buat kita yang tadinya masih bingung nih, apa kerja dulu ya, apa kuliah dulu. Di sini kan kita juga kebetulan aku sempat tertarik ke kelas karyawan kak. Oh iya. Itu kan fleksibel banget kan. Iya betul. Aku bisa yang kayak fokus di bisnis terus kayak nanti kuliah bisa lewat online atau enggak nanti ada pertemuan mungkin di Sabtu Minggu kali kayak gitu kan kak. Jadi kayak itu banyak banget hal yang bikin tertarik sama UP itu gara-gara kayak gitu kak. Kenapa kamu ngambil reguler? Jadi aku ngambil reguler karena ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, reguler pun masih bisa kita bagi waktu sih kak, masih bisa di manage waktunya gitu. Walaupun emang lebih rutin ke kampusnya, walaupun kita datang ke kampus langsung ya, tapi dengan fasilitas yang disediain UP yang kayak dari mulai stasiun, terus kemudahan lain-lainnya, itu ngebantu banget kak. Jadi kayak mau pindah dari sini terus langsung ke tempat kerja juga enak. Ya kan? hemat Betul. Terus waktu. kamu juga mau ikut jalur fast track ya yang langsung S2. Minat sih kak, itu tertarik banget gitu. Jadi Kapan teman-teman, kita ini punya jalur fast track. Jadi kalian dari S1 ke S2 itu dalam jangka waktu 5 tahun aja teman-teman. Betul banget. Nih kalau Sheila nih pas kerja waktu itu di bidang marketing, struggle-nya apa sih sama tugas-tugas kuliah kalian? Nah mungkin kalau dari aku pribadi nih kak, banyak banget lah yang namanya, karena kan posisinya aku nggak ada waktu banget nih ya sama teman-teman, terus iniin tugas juga gitu loh, karena kan aku kayak datang ke kampus tuh bener-bener cuman buat belajar, terus udah gitu aku langsung ke tempat kerjaan lagi, nggak ada waktu, nggak punya teman juga awal-awal gitu kan, bingung aduh gimana gitu kan, terus sampai akhirnya aku tuh kan makanya mutusin buat berhenti kerja juga gitu, biar aku punya teman banyak juga di sini. Nah sempat juga kan bingung ya kayak, tapi kalau misalnya aku berhenti kerja aku ngapain ya? Nah tapi UP tuh bener-bener apa ya, menurut aku kayak ngebuka banget jalan buat aku tuh lebih aktif lagi di kampus kak. Nah kayak aku dari ikut organisasi, terus ada juga program PKM itu tuh, jadi kayak kita ikut kayak bikin usaha gitu, dan kalau misalnya kita menang tuh kita bisa dibiayain sama mereka. Modalnya tuh iya gitu. Keren banget ya Ra. Sebenarnya enak banget kak, di sini tuh kita bisa banget ngembangin kayak kalau kita punya apa ya, kayak keinginan pengen buka usaha nih, gimana caranya bikin usaha, banyak banget kayak organisasi-organisasi yang memadai itu kak. Kita tuh dibantuin buat gimana sih caranya ngembangin usaha kita, gimana caranya kita buka usaha itu, jadi kayak aku jadi nggak ketakutan gitu loh, kayak nanti dapat pendapatan dari mana lagi ya, enggak kok. Jadi di sini juga kayak bisa kok nyari cuan. Iya gitu. betul. Jadi aku juga ikut loh kerja bareng dosen di perusahaan lain dia. Iya. Salah satu dosen di FEB juga. Aku udah ikut sekitar 3 tahunan sama beliau. Kayak gitu sih. Jadi bener-bener kayak ngebantu banget nih di FEB UP ini. Bener banget kak. Kalian bisa kerja sambil nyari freelance, kerja ikut bareng dosen, tim dosen, itu pasti dapat juga dong. Dapat sih kak. Jadi sebenarnya peluangnya tuh banyak banget ya yang bisa kita dapetin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi nggak cuman ilmunya aja, nggak cuman kuliahnya aja, tapi relasi juga, duitnya juga ada. Apalagi kalau misalnya yang memang kita nih generasi Gen Z ya kan, butuh duit dong pasti. Iya. Gitu. Oke, kalau misalnya dari Chandra gimana nih struggle-nya? Kalau mungkin sejauh ini sih
aku lebih ngerasa nyaman-nyaman aja sih Kak. Sejauh ini belum ngerasa ada sesuatu yang hambat juga di sini gitu. Karena sama yang kayak tadi Kasila bilang ya, di sini tuh benar-benar full support. Kita mau berkembang di bidang manapun dibantu di sini. Mau bikin bisnis dibantu, mau baik dari organisasinya ataupun dosen-dosennya. Banyak kok kita kayak sharing-sharing sama dosen yang kayak aku punya masalah ini loh. Terus kayak gimana ya solusinya? Mereka bisa bantuin kita gitu. Berarti kamu leader ya waktu itu? Pas SMA leader kan di tempat usaha kamu? Iya, Ada iya. perbedaannya nggak dari SMA nih pas kamu jadi leader sama pas kuliah? Kan kamu tetap jadi leader juga gitu. Ada nggak bedanya? Mungkin perbedaannya itu beda di posisinya aja sih Kak. Sama beda di pengalaman mungkin. Nah, di sini tuh kita ketemu orang-orang yang lebih mungkin bisa dibilang lebih maju kali ya pola pikirnya Iya, ya. betul. Nah, karena experience mereka lebih banyak, relasinya lebih banyak. Ketika ketemu mereka, aku yang kayak oh ternyata yang aku lakuin selama ini tuh belum sejauh itu gitu. Jadi bisa diserap ilmunya ya Iya dari bener orang-orang Kak, yang lebih- dapat ilmu baru, dapat banyak banget ilmu di sini gitu. Yang tadinya nahan buat yang kayak gak usah kuliah dulu deh gitu, kayak gini aja cukup. Ternyata pas begitu masuk, udah mulai ngejalanin, ternyata di sini ladang bener-bener buat berkembang gitu. Aku bisa dapat banyak insight baru segala macamnya kayak gitu Kak. Kita bisa ketemu sekarang di sini ya kan? Kita kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kayaknya Sila nih banyak deh cerita-cerita tentang kerja kamu sambil kuliah itu gimana sih Sila? Aku pengen dengerin ceritanya secara detail gitu. Oke, mungkin kalau dari Minum dulu. Kayaknya capek banget di PMP Cibinong. Iya, capek banget Kak, karena mungkin kalau detail kerjanya ya, justru aku tuh kan bener-bener awalnya tuh kayak gak tahu gitu loh Kak, kayak kerja tuh oke, kita jadi tahu kan nanti mau kuliah tuh jurusan apa gitu, tapi di kerjaan aku pun kita belum tentu dapat ilmu yang ada di kampus itu loh Kak. Berarti kamu tim Iya. kerja dulu baru kuliah Iya, ya? baru kuliah Oke. bener gitu. Makanya kan kayak aku tuh mikir apa ya, jadi kayak banyak banget nih aku udah turun lapang atau gimana, cuman kan banyak banget ya yang belum kita pelajari gimana sih cara bikin branding yang bagus tuh kayak gimana buat diri kita gitu. Tapi pas aku udah mulai masuk kuliah, itu tuh aku bener-bener dapat banget ilmunya Kak. Nah terus udah gitu aku juga ikutan tim di kampus buat promosi, dan itu pun aku kayak wah gila sih Kak, jadi belajar banget gitu kayak iya. Ngerti sih soalnya pasti capek banget loh Kak, itu kayak kuliah Parah. kerja bolak-balik, nggak ada waktu pacaran juga ya kan? nggak ada. Tapi punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Waktu itu aku ada Oh, pacar. ada. Tapi sekarang ada kok. oh sekarang ada. Kalau ini yang agak pucet nih gimana? Kamu ada apa enggak? Kebetulan pucat karena baru putus sih Kak. Oh my god. Sama sih nih kayak Oke, kalau misalnya kita ngebahas tentang mental health nih, gimana sih kalian mengelola kesehatan mental kalian? Karena menurut aku ya Raya, kalau misalnya Gen Z itu fokus banget nih sama kesehatan mental. Gimana sih cara bisa menyeimbangkan waktu juga, struggle-strugglenya dalam hidup itu tuh pasti ada. Gimana nih cara kalian mengelola kesehatan mental kalian? Mungkin boleh dari Sila dulu. Oke, cara aku buat ngelola mental ya, karena kan mungkin yang sebelumnya kerja ya, hektik banget gitu kan. Nah, sebenarnya emang cukup unik sih Kak. Dulu tuh aku akhirnya milih buat mending ke kampus deh. Akhirnya aku ke kampus Kak. Jadi kayak capek kan kerja mulu, terus udah gitu kan gak ada waktu sama temen juga ya, sama sekali. Nah sampai akhirnya waktu aku ngambil ke atasan aku bilang, Pak saya kayak mau cuti dulu. Maksudnya saya mau minta hari ini libur deh Pak, saya mau ada keperluan di kampus. Dan di situ tuh aku kayak ngobrol-ngobrol sama temen. Terus aku juga kayak ngobrol-ngobrol gitu loh sama dosen Kak, gitu kan. Kayak soalnya di sini tuh dosen-dosennya tuh open minded banget gitu loh. Iya. Kayak enak banget buat diajak ngobrol gitu kan, kayak minta saran-saran gitu loh. Di situ tuh aku dengan cara aku nambahin relasi, aku cerita sama teman-teman, dan itu bener-bener ngebantu banget mental aku sih Kak, buat akhirnya ngambil keputusannya juga jadi tepat gitu. berarti teman-teman kamu itu benar-benar support banget dong ya? Support banget yang di sini tuh teman aku gila support banget gitu Sama kan, kayak bener-bener temen tuh bener-bener dibutuhin banget pas kuliah ya pas kan sih? pas banget kayak soalnya kan kalau misalnya kita sendirian banget juga susah nggak sih Kak gitu kan, Betul. kayak Tapi suka ngambek gak pacarnya kalau misalnya kuliah sambil kerja nggak ada waktu untuk main nonton Bener. gitu? ya mungkin
Ada lah ya kayak gitu Kak, karena posisinya kan kita kan kuliah juga belajar gitu kan. Nah terus kerjaan juga kita susah banget Kak buat ngatur waktunya, apalagi aku tuh kalau misalnya weekend tuh nggak bisa libur. Jadi kan kalau dia kan liburnya weekend kan, karena dia juga kuliah gitu. Kalau aku tuh waktu itu kayak aduh ngatur waktunya susah gitu. Kalau Chandra ini kesehatan mentalnya terselamatkan atau enggak nih? Sebenarnya mirip-mirip sih Kak sama kayak Kasila. Balik lagi ke teman-teman di sini. Jadi kadang kalau kayak lagi pusing sama kerjaan, terus kayak aduh tugas banyak, semua numpuk, terus kayak Belum gajian lagi gaji karyawan gitu. iya lagi, belum mikirin kayak aduh hari ini harus gajian gitu kan. Aku solusinya pasti ke kampus juga sama, entah datang ke bursa ataupun datang ke Prisma, yaitu kantin FEB Kak. Oh iya betul. Itu kan nyaman banget ya. Terus banyak juga teman-teman di sana. Jadi kayak saat lagi pusing, kalau ngobrol sama mereka, tukar pikiran baru lagi, terus yang kayak di bursa nih dapat cuan lagi gitu kan. Seketika masalah hidup hilang semua Kak. Berarti Chandra tuh mantengin terus ya? Mantengin HP? Iya, mantengin terus Kak. Jadi kayak kadang kalau lagi ada sempet aku mantengin, tapi kalau misalnya enggak, aku stop. Kalau misalnya lagi ada pelajaran, lagi ngambil mata Oh kuliah. ya, oke. Kalau Sheila ini ngambil ini nggak? UKM? Aku awalnya ngambil sih UKM, cuman karena emang gak kepegang juga kan. Jadi kan kalau sekarang aku lebih fokus ke lagi ikutan sama dosen lah, Karena pokoknya dapat Karena dapat ininya kan. Iya benar banget. Jadi kayak jadi terus udah gitu kan nambah banyak pengalaman juga Kak. Karena kan kalau misalnya kita mau turun ke dunia kerja itu benar-benar kepake banget Kak, karena pas banget sama bidang yang aku ambil gitu jurusannya. Iya. Kalau Chandra? Kalau balik lagi ke aku sih ya, aku ikut sih Kak. Aku ikut kalau di sini masuknya mungkin komunitas kali kayak. Aku join ke KIPM, Komunitas Investasi Pasar Modal. Nah, kenapa masih kepegang juga? Dan aku juga sebenarnya bareng sama Kasila sih, ikut juga ke dalam tim promosi UP. Oh iya. Nah, kenapa aku tetap stay di UKM itu? Karena sama-sama ngasilin uang sih Kak, itu kunci utamanya sebenarnya gitu. Kelihatan dari rasnya ya. Gitu. Iya, karena dua-duanya saling untungin dan sama-sama nambah pengalaman baru. Kenapa masih stay di KIPM? Karena satu jurusan sih Kak, satu jalan sama jurusan yang aku ambil. Karena kita di sana nganalisis keuangan juga, nganalisis kinerja keuangannya. Jadi di situ aku bisa berkembang, jadi kayak teori-teori yang aku dapat di kelas bisa aku terapin langsung di dunia pasar modal. Kayak Berarti gitu. kamu ada yang bimbing ya tapi kalau di KIPM? Iya ada Kak, ada yang ngebimbing. Jadi kita ada kelas edunya juga kan Kak. Jadi kita diajarin dari fundamental, terus dari teknikalnya juga. Jadi diusahain semua yang masuk cuan sih. Yang penting cuan sih. Cuan banget. Tapi nih, Cuan. by the way kan kalian dari S1 manajemen. Kalian ini ngambil sertifikasi lagi gak sih guys buat menunjang karir kalian setelah lulus? Apalagi Sheila nih yang udah semester 6. Nah kebetulan di UP itu kan kalau misalnya kita mau kerja benar-benar disiapin Kak. Karena kita ada sertifikasi kayak aku udah ngambil Kak CCP gitu pokoknya. Oh, ada iya, namanya. Iya, oke. karena itu sertifikasi yang khusus untuk di bidang marketing Kak. Jadi kita dipersiapin banget nih gimana caranya kita memasarkan dengan benar gitu loh Kak. Kayak kita diajarin branding segala macam gitu, kayak apa ya? Sebenarnya kan di matkul juga udah ada, Iya. tapi fakultas itu menyiapkan untuk mempersiapkan lebih lagi untuk ke jenjang pekerjaan. Jadi lebih ada experience-nya gitu lah ya. Iya. Sertifikasi keahliannya lah Keahliannya kayak gitu, iya. Kalau Chandra? Kalau aku sendiri mungkin di UP tuh nyediain PPM ya kayak. Oh iya, betul. Itu aku ngambil itu juga, sama beberapa tuh ngambil dari luar sih Kak. Kayak aku dekat-dekat ini tuh lagi ngambil brevet Oh iya, pajak. brevet. Aku Iya. juga ada brevet A dan B. Iya, aku lagi ngambil itu Kak. Kebetulan aku dapat beasiswa, jadi lebih murah lah. Iya, dapat beasiswa buat ngambil brevet. Terus udah gitu di sini juga tuh dimudahkan banget sih Kak. Ya kayak kita mahasiswanya butuh info buat
magang atau gimana juga disediain Iya dari sih, sini. bener Kayak- banget. Iya. Dari dosennya juga tuh kadang ngerekomendasiin kita nggak sih buat magang gitu. Iya bener banget, apalagi kan di UP tuh ada Kak kayak program-program kayak misalnya P2MW, PKM, Betul. terus udah gitu kayak apalagi yang aku juga sebenarnya ada ikut organisasi inkubator bisnis. Di situ tuh kita diajarin banget gimana caranya bikin usaha mulai dari nol, dan itu kita bisa konsultan bisnis juga sama dosennya langsung dan udah ahli gitu, dan itu nggak usah bayar-bayar lagi ya, kita yang Luar biasa banget sih ya. Tepuk tangan dulu dong buat FEB. Oke, kira-kira kalian punya pesan penting nggak nih buat teman-teman, mungkin adik kelas atau siswa-siswa yang lagi nonton video kita yang masih bingung nih kira-kira mau ambil kerja dulu atau kuliah dulu ya, atau mungkin kayak ada beberapa orang juga yang masih bingung nih kayak, Kak aku tuh pengen deh kerja dulu tapi aku juga butuh kuliah untuk jenjang karir aku. Nah kira-kira pendapat kalian gimana nih? Mungkin boleh dari Sila dulu ya. Oke, buat saran dari aku nih ya, buat kalian yang masih bingung nih, aduh pengen kuliah dulu atau kerja dulu ya. Mungkin kalau yang kalian pengen kerja dulu juga nggak apa-apa, tapi kuliah itu penting karena posisinya kita juga punya ilmu yang nggak didapetin di dalam pekerjaan itu gitu. Itu aja sih. Karena kalau misalkan kita cuma kerja doang, jenjang karirnya jenjang tuh karir susah ya Kak ya. Betul banget, karena kalau misalnya kita nge-stuck gitu kan kayak di situ-situ aja kan kita pasti dong pengen nge-grow up Pengen gitu kan. grow up dong. Karena apalagi di era sekarang ya kayak apa ya, gelar tuh penting Kak, jujur. Biar bisa bikin Betul. jaje ya? Iya. Jaje gitu. Makanya kayak gelar itu penting menurut aku, kayak nggak apa-apa kerja dulu, cuman kuliah juga itu penting. Kalau misalnya kalian masih bingung nih, tapi kayaknya aku mau langsung kuliah, nggak apa-apa. Nanti juga dari kampus pasti ada bimbingan buat kalian tuh fashionnya di mana sih gitu. Oke, mungkin dari Chandra. Kalau dari aku sendiri, kadang kan banyak ya Kak, orang bingung mau kuliah atau kerja dulu tuh. Kadang nggak semua karena diri mereka sendiri kan. Kadang juga masalah ekonomi mungkin. Nah, jadi kalau saran dari aku, jangan takut buat ngambil keduanya juga sih Kak. Karena kalau mau kerja sambil kuliah juga bisa. Nggak perlu harus milih salah satu sih menurut aku. Nah, jadi kayak kalau mau kerja sambil kuliah, di sini kan kita juga ada kelas karyawan. Jadi Betul, kayak, betul. kayak kalian nggak usah ragu lagi kayak, aduh kalau kuliah doang nanti pendapatan aku dari mana gitu. Kalian bisa kayak kerja dulu paginya, nanti kelasnya sore lewat Zoom atau lewat online lainnya. Jadi mereka bisa dapetin kedua hal itu sekaligus. Iya Kak. betul. Heeh. Dan teman-teman gue juga tuh pas kuliah sambil kerja ini, dia lanjut S1 itu benar-benar kayak ngebantu banget di UP, benar-benar support banget tentang waktunya, tentang biayanya juga, karena di UP ini kita bisa dicicil teman-teman kayak gitu. Tuh. Dan juga mungkin relasi itu juga penting kali ya, karena kan kadang dari teman ke teman atau omongan nih, gue ada info loker nih, biasanya kan kayak gitu ya, gitu. Sebenarnya kalau dari kelas karyawannya enaknya juga gini loh Kak, kan misalnya mereka kan kadang ada karyawan yang Sabtu masih kerja ya. Nah di UP tuh enaknya karena kan teman aku juga kelas karyawan di sini nih gitu. Itu bisa di reschedule ulang gitu Kak di Sabtunya, karena kan gak semua orang mungkin kerjanya cuma Senin sampai Jumat, ada juga yang Sabtu mesti kerja. Nah di sini tuh kita kayak bisa di reschedule ulang gitu loh, nyari kelas yang ikut di kelas lain gitu. Nah, iya benar-benar disupport banget Iya, pokoknya di sini. karena tuh. benar-benar Senin sampai Jumat itu kita online, Sabtunya baru masuk ke kampus gitu. Minggunya baru Minggunya pacaran. Kalau ngomong tentang biaya, kebetulan kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita juga punya beasiswa teman-teman. Nanti kalian bisa langsung cek aja di website kita yang ada di atas sini. Oke, mungkin itu dia podcast kita pada hari ini. Mungkin dari Sheila atau dari Chandra ada kesan-pesan dari yang mau disampaikan ke penonton kita semua di sini. Atau tentang FEB deh gitu. Iya, boleh. Tentang FEB ya, nih buat teman-teman yang penasaran banget nih mau main ke FEB, mampir-mampir ke FEB UP, buat lihat fasilitasnya lengkap banget. Buat kalian yang udah masuk FEB juga enak, kalian bisa nge-gym di sini gitu loh. Aduh, Dan betul gratis banget. gitu kan, kalian bisa nge-gym. Terus juga kalian misalnya mau parkiran juga luas banget, ada punya 5 rumah ibadah juga. betul. Dan itu dekat banget sama FEB. Terus kayak itu adem banget, FEB tuh adem banget karena banyak banget pohon-pohon gitu. Kalau kalian mau mampir ke sini boleh mampir ke sini, nanti kita temenin gitu. Makanannya. Otaknya udah udah makan. Kalau makan kita punya kantin FEB namanya Prismatic dan itu enak-enak Apa banget. Dan favorit murah. kamu apa? Favorit aku ayam sambal hijau Pak De. Sama kita.
Kebetulan susu Bodarmi enak banget. Kalau aku tim ayam madu sih, the best banget ayam madu tuh. Murah banget lagi ya nggak sih? Bisa nambah nasi. Bener banget. Kalau misalnya kalian makan di kantin HD itu mau nasi segunung juga kalian tetap bayar sama gitu. Puding dapat gratis. Iya. Puding apa tuh Kak? Putih dingin. Oke, mungkin itu dia podcast kita pada hari ini. Kita berharap mungkin teman-teman yang menonton bisa mendapatkan ilmu dan juga solusi ya dari permasalahan kalian yang bingung mau pilih kuliah dulu atau kerja dulu. Betul. See you the next podcast teman-teman. Bye bye.